Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini saya mau bikin kue pia bulan atau mooncake dalam bahasa Inggris. Kenapa saya mau bikin kue pia bulan? Karena kalau tidak salah tuh hari ini atau kemarin atau sudah lewat waktunya makan kue pia, atau kalau biasa orang Tionghoa itu sembayang kue pia kayak begitu. Jadi kebetulan ada teman pesan, ya, jadi saya mau bikin kawan-kawan. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian. Tapi berhubung saya mau bikin 4 macam isi kawan-kawan, dan kalau saya bikin jadi satu vlog itu akan panjang sekali. Jadi saya akan bikin isinya dulu, setiap vlog satu-satu isi biar supaya pendek-pendek, dan terakhir kita bikin kue pianya, ya. Nah, jadi isi dari filling yang nanti saya bikin ini kawan-kawan itu kita bisa pakai untuk kue pia bulan, snow skin mooncake yang tanpa dibakar, dan terakhir onde-onde kawan-kawan. Jadi untuk supaya info sekaligus, jadi nanti saya bikin itu isi dulu 4 ya, habis itu kue pia yang pakai telur asin, terus spiral mooncake, terus snow skin mooncake, dan onde-onde wijen, dan semua pakai isi yang sama ini. Jadi sekalian tahun ini saya mau bikin sekalian untuk saya bagi ilmu buat kalian. Saya punya pia, jadi saya bikin pia ini seperti yang saya suka, modelnya orang Makassar ya kawan-kawan. Mari kita langsung saja bikin kawan-kawan, let's go. Kacang hijau, jadi kacang hijau tanpa kulit yang kayak begini kawan-kawan ya. Nah sekarang saya mau kasih kalian, saya mau bikin isi kue pianya ya. Jadi kawan-kawan saya punya cuma ada ini ya kawan-kawan, jadi saya mau bikin semuanya ya. Nanti resep per satu resep saya taruh di kolom bawah kawan-kawan. Ini saya mau cuci dulu, baru boleh direndam 1 malam, tapi tidak apa-apa, cuma agak lama dimasak ya. Jadi saya mau cuci terus rendam sebentar, baru habis itu kita kasih mendidih supaya dia lembek, baru supaya bisa disaring ya. Sekarang saya cuci dulu. Jadi kawan-kawan, cuci tidak usah terlalu 1 kali saja ya, karena ini hanya untuk menghilangkan debu-debu atau apa begitu, karena ini bersih sekali seperti begitu. Dan habis itu saya rendam sebentar. Nah setelah itu saya diamkan sekitar 1 atau 2 jam ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sini saya video pas saya lagi masak itu tidak ada ternyata. Jadi setelah direndam, kalian boleh kukus ini kacang hijau, atau kalian boleh rebus dengan air sampai seperti kayak kita masak nasi gitu kawan-kawan. Jadi apapun yang kalian pakai caranya tidak masalah. Yang penting tuh intinya kalau dia berair berarti nanti pada saat kita masak itu akan aduk lebih lama. Jadi kalau kurang airnya akan cepat jadinya. Tapi kalau seandainya kurang lembek, susah kita saring kawan-kawan. Biasanya kalau di blender kita juga harus kasih masuk air. Tapi seperti saya, supaya tidak lama saya aduk pada saat saya bikin, jadi saya cuma masak dengan air sampai airnya kering, dan saya tutup biar sampai lembek kayak begini. Jadi ya kayak seperti kita bikin bubur tapi yang agak tidak berair gitu kawan-kawan ya. Nah setelah ini saya saring, jadi semuanya halus dan lebih baik. Kalau kalian mau blender juga boleh, cuma kalau kita blender otomatis tuh airnya banyak. Jadi pada saat kita masak nanti kita campur sampai kentalnya tuh bisa lama di depan kompor kawan-kawan ya. Jadi terserah kalian mau dibikin bagaimana, silahkan. Yang penting dalam resep di kolom bawah saya akan taruh berapa gram yang dipakai setiap resepnya, dan itu sebelum direndam ya. Nah ini dia hasilnya, halus dan lembut kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mari kita bikin yang
matcha dulu ya. Jadi ini kacang hijau yang kemarin saya sudah saring, saya sisihkan. Resep di kolom bawah. Gula bubuk kawan-kawan, terus susu bubuk, dan matcha powder. Ya, kamu bisa kawan-kawan. Iya, kita kasih air panas kawan-kawan. Tepung ketan ya kawan-kawan. Terus tambah air putih biasa. Setelah itu kita aduk kawan-kawan. Garam sedikit kawan-kawan ya. Saya cuma pakai kira-kira saja setengah sendok teh. Kalian boleh kasih lebih kalau suka asin-asin sedikit. Jadi saya kasih kira-kira segini ya. Matcha essence biar dia hijau kawan-kawan. Jadi kalau seandainya kalian tidak punya, boleh juga diganti cuma dengan kesumba hijau saja supaya ini agak hijau, karena matcha itu warnanya kadang-kadang tidak terlalu hijau kawan-kawan ya. Jadi ini Tofiko teh hijau pasta ya, hanya buat harum. Sekarang kita masak. Ini saya masak kawan-kawan sampai dia mengental ya, sambil diaduk-aduk kawan-kawan. Kalau kalian suka manis, boleh tambah gula lebih banyak ya. Nah, ini sudah agak mulai gumpal-gumpal ya, mengental, dan saya kasih masuk minyak. Resepnya di bawah saya akan taruh berapa gram minyaknya, tapi kawan-kawan seandainya pada saat kita aduk kalian rasa masih melengket di bawah, kalian boleh tambah minyaknya. Kalian tidak perlu takut kebanyakan minyak, karena kalau sudah kering nanti sudah kental, pada saat kita dinginkan adonan, minyak itu akan keluar dengan sendirinya dari adonan isi ini. Jadi nanti dia terpisah dengan sendirinya pada saat kalau sudah dingin kawan-kawan. Dan ini diaduk terus, dan kalian tidak perlu pusing dengan gumpal-gumpal itu kawan-kawan, karena pada akhirnya nanti kalau sudah mengental, gumpalan-gumpalan tuh nanti halus dengan sendirinya. Nah, cuma yang harus diperhatikan, dasar dari ini pantat teflon tuh kadang-kadang seperti begini ya. Jadi jangan sampai hangus kawan-kawan. Jadi kita dengan api kecil. Nah kawan-kawan, jadi kita aduk sampai dia tidak melengket di sini, di spatula. Seperti begini. Kalau kalian mau harum, buat dia di bawahnya sampai agak
jangan dibilang hangus, tapi dia kayak begini. Jadi dia lebih harum kawan-kawan. Jadi intinya banyak sedikitnya air kita pakai tuh tergantung seberapa lama kita aduk. Kalau lama ya lebih lama lagi kita aduk kawan-kawan. Seperti begitu kawan-kawan. Ini sudah hampir ya. Tinggal sedikit lagi, dan kalian sendiri lihat dia punya minyak sudah mulai keluar ya. Nah, saya rasa ini sudah kawan-kawan, jadi saya mau matikan api ya. Sudah tidak melengket sama sekali. Sekarang saya matikan api dulu, terus aduk. Kita biarkan dulu dingin. Nah, jadi ini dia kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat. Sekarang tinggal kita dinginkan. Ya. Gitu kawan-kawan. Ya, dia lebih halus seperti kalian lihat. Nah, kawan-kawan, jadi ini hasilnya dari yang matcha ya. Jadi matcha kacang hijau. Kita dinginkan dulu dan sebentar kita bisa pakai pas mau bikin spiral mooncake atau mooncake yang biasa tiap bulan ya. Dan sekalian saya kasih tunjuk kalian untuk jadi isinya onde-onde wijen kayak begitu kawan-kawan. Nah, saya lanjut dulu bikin yang lain. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.